Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Rizky Syaputra dengan NPM 2514071081 dari kelas FA. Kali ini saya akan mengerjakan tugas besar melakukan rangkaian pada mata kuliah listrik dan elektronika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Langsung saja ke videonya. Terima kasih. Yang pertama-tama kita akan mengukur kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik. Ada tiga. Yang pertama mengukur tegangan AC, yang kedua mengukur tegangan DC, yang ketiga menghitung lama LED menyala ketika dicabut dari PLN. Langsung saja kita mengukur tegangan AC. Pertama-tama dibuat ke 200, lalu listrik dihidupkan dari PLN. Didapat nilai 11,6. Lalu kabel ground dimasukkan ke kutub negatif dan input ke kutub positif. Setelah itu kita pasang dioda di sebelah kabel input. Lalu kita pasang kapasitor pada kaki yang panjang, kita pasang di kutub positif. Lalu kita jumper dari kaki kapasitor ke ground. Lalu kita pasang resistor. Lalu kita ubah di sebelah dioda. Lalu kita pasang LED pada kaki yang panjang di sebelah resistor. Lalu kita jumper lagi dari kaki LED ke kaki kapasitor. Lalu dihidupkan listrik dari PLN. Lalu kita akan menghitung lama LED menyala ketika dicabut
dari PLN, atau kita akan mengukur DC terlebih dahulu. Kita hidupkan, kita buat ke 20. Pada sebelah sini kita pasang ke kaki kapasitor, sebelah sini ke kaki dioda. Tegangan DC kita buat ke 20. Pada sisi negatif kita di kaki kapasitor dan positif di kaki dioda. Didapatkan nilai 13. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung lama LED menyala ketika dicabut dari PLN. Didapatkan sekitar 52 detik. Baik, sekian untuk rangkaian yang pertama. Kali ini kita lanjut ke rangkaian kedua, yaitu variabel resistor atau potentiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Berikut gambar skematiknya. Langsung saja. Yang pertama-tama kita menggunakan potensiometer. Yang di ujung sebelah sini yaitu input, yang tengah ini output, dan yang ujung ini ground. Langsung saja kita pasang. Lalu kita jumper pada bagian input ke kutub input atau positif. Lalu kita jumper lagi. Dari kutub ke ground juga. Lalu di sini kita pasang resistor. Lalu kita jumper lagi dari output ke sebelah resistor. Lalu kita pasang LED pada bagian yang positif. Kita taruh di sebelah kaki resistor. Terakhir kita pasang lagi jumper di sebelah sini.
kita taruh di ground. Kita hidupkan listrik dari PLN. Ya guys, tadi seperti ada kesalahan dari kabel inputnya, kita pindah ke sini. Ya, lampu sudah menyala. Kali ini kita akan lanjut mengukur arus DC. Didapatkan nilai 15,8. Lalu kita pasang kembali. Selanjutnya kita akan mengukur intensitas cahaya pada sudut 90, 40, dan 0. Yang pertama kita ukur sudut 90. Didapatkan nilai sekitar 3,30. Lanjut pada ukuran sedang, sudut sedang 40. Didapatkan sekitar 2,60. Lanjut yang paling redup, kita mendapatkan sekitar 2,48. Baik, saya rasa cukup untuk rangkaian kedua. Kita lanjut ke rangkaian ketiga. Baik, selanjutnya rangkaian ketiga yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Berikut skematiknya. Kita lanjut. Di sini ada transistor. Yang di sebelah kiri itu ini namanya base, yang di tengah kolektor, yang kanan emitor. Oke, langsung aja. Lalu kita ambil resistor, kita pasang di sejajar dengan base. Lalu kita pasang LED pada kaki yang panjang di sebelah kanan, kaki yang kiri sejajar dengan kolektor. Lalu kita pasang lagi resistor di sebelah kutub input di sebelah LED. Lalu jumper dari
sebelah sini kita pasang di samping kaki resistor. Lalu jumper ini di emitor. Lalu kita ambil lagi jumper, kita letakkan di sebelah kaki resistor pertama tadi, lalu di sebelah resistor kedua. Kita hidupkan listrik dari PLN ya, menyala. Lalu untuk membuktikan transistor sebagai saklar otomatis agar terlihat berfungsi, kita cabut kabel jumper yang di sini, lalu kita sentuh menggunakan jari ya, kedip-kedip ya. Oke, cukup sekian rangkaian ketiga dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan merangkai rangkaian keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator tegangan 7805. Berikut gambar skematiknya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam rangkaiannya. Pertama-tama di sini ada regulator. Regulator ini punya 3 kaki, yaitu kaki yang sebelah kiri ini yaitu input, lalu yang tengah ground, dan yang sebelah kanan ini output. Oke, kita pasang di sini. Lalu kita jumper dari kaki sebelah kiri yaitu input ke input juga. Lalu kita jumper lagi dari ground ke ground sebelah sini. Lalu untuk sini outputnya. Pasang lagi ground di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung arus dari output dan ground. Pertama-tama kita hidupkan multimeter ke 20 DC, lalu kita hidupkan listrik dari PLN. Oke, bentar ya teman-teman. Ya, terlihat teman-teman, didapatkan nilai sekitar 2,50. Selanjutnya kita akan mengecek input dari kapasitor, yaitu kita ambil kabel
input dari kaki regulator tadi dan dari ground yang ada di regulator tadi. Tetap di DC 20 ya teman-teman. Nah, di sini didapatkan nilai sekitar 15,9. Oke, saya rasa cukup untuk rangkaian yang keempat. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Ya, pada rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian kelima, pengukuran arus pada LED, kita akan melakukan dua metode. Yang pertama tidak menggunakan regulator, yang kedua menggunakan regulator tegangan 7805. Ya, lalu juga nanti akan digunakan dua LED berwarna merah dan biru. Dikarenakan LED yang berwarna merah rusak, kita menggunakan LED yang berwarna kuning. Langsung saja kita ke proses yang tidak menggunakan regulator. Pertama-tama kita menggunakan resistor 220 lalu kita pertama-tama menggunakan LED berwarna biru. Lalu kita jumper dari kaki LED ke ground. Lalu kita tambah lagi satu jumper di sebelah kaki resistor 220. Lalu kita hidupkan listrik dari PLN. Ya, sorry guys, kita sambungkan ke sini. Nah, hidup ya. Lalu kita akan menghitung input LED DC. Pertama-tama input LED ke kaki LED diperoleh nilai sekitar 15,20. Lalu yang kedua kita akan mengukur ukuran arus resistor. Kita buat ke 20. Kita buat ke 200. Ya guys, kita lanjutkan pengukuran resistor. Bentar guys.
Ya guys, tadi karena adanya kesalahan, kita lanjut lagi. Terlihat tegangan tinggi sekitar 35. Ya, kita lanjut menggunakan LED, menggunakan resistor 2200. LED terlihat tetap menyala. Kita akan menghitung input ke LED DC 20. Ya, terlihat 14,4. Kita lanjut ke pengukuran arus resistor. Terlihat nilai sekitar 8 sampai dengan 5 tadi ya. Ya, kita lanjut menggunakan LED berwarna kuning dikarenakan LED yang merah tadi rusak. Ini ya. Akan menghitung arus DC ke LED. Terdapat nilai sekitar 3,3. Kita ubah dulu. Kita akan lanjut mengukur arus resistor. Ya guys, maaf guys, tadi dikarenakan ada kendala karena resistornya kendor. Kita lanjut saja mengukur tegangan arus pada resistor. Dapatkan nilai sekitar 12 ya. Ya, sudah guys, untuk 12. Kita lanjut ke resistor. Matikan dulu PLN. Kita lanjut ke resistor 220 ohm.
Oke guys, kita lanjut akan mengukur DC. Kita colok dulu ke PLN. Sepertinya LED-nya mengalami kerusakan. Coba kita ganti ke LED yang berwarna putih. Ya, betul saja, masalah ada di LED-nya. Jadi kita melanjutkan dengan LED yang warna putih. Jadi kita tidak memakai lagi yang warna kuning. Tadi kita lanjut untuk mengukur arus pada resistor. Kita putar ke 200. Kelebihan guys, sorry, dapatkan nilai sekitar 46. Oke, kita cabut dulu listrik dari PLN, lalu kita akan lanjut ke rangkaian yang menggunakan regulator tegangan 7805. Kita bisa lihat di sisi yang sebelah sini ada input, ground, dan output. Oke, ini kita lepas terlebih dahulu. Jadinya kita menggunakan putih dan biru. Kita pasang dulu. Lalu dari kak kita pasang ke input. Lalu dari kabel ground yang tadi kita pasang ke ground. Lalu kita tambah lagi jumper dari, sorry guys, kita tambahkan dulu resistor di sini. Kita akan menggunakan resistor 220 terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan dari resistor sini ke input, tepat di depan kaki-kaki input. Lalu kita menambah lagi jumper dari ground kita tambahkan dulu dari output. Udah, lalu kita tambahkan lagi terakhir jumper. Kita tambahkan dulu, kita akan menggunakan LED yang berwarna putih tepat di sebelah resistor. Lalu terakhir kita jumper dari sebelah LED ke ground. Oke, lalu kita akan hidupkan PLN. Ya, seperti yang terlihat, jangan sampai kabelnya kendor karena kan LED tidak akan menyala. Oke, langsung saja kita akan melakukan perhitungan input ke LED. Pertama-tama kita buat dulu ke DC20. Kita ambil dari kabel output tadi, kita sambungkan ke kaki-kaki LED. Oke guys, kalau minus berarti kebalik.
Oke, terdapat hasil 1,39 atau 1,40. Karena akan menggunakan regulator, hasilnya lebih kecil dari yang tidak menggunakan regulator. Lalu kita langsung ke mencari arus resistor. Kita buat ke 20. Lalu kita hubungkan ke kaki-kaki resistor. Karena akan minus, berarti balik. Kita coba lagi. Ya, didapatkan nilai sekitar 0,16. Oke, kita lanjut ke resistor 2000. Kita cabut dulu listrik dari PLN, lalu kita menggunakan resistor 2000. Panas ya guys, agak pelan-pelan. Ya, kita akan mengukur DC pada resistor 2000. Minus lagi, minus, berarti kebalik. Didapatkan hasil 0,33. Kita lanjut ke arus pada resistor. Didapatkan nilai sekitar 0,5, 0,6. Lalu kita cabut dulu listrik dari PLN, jangan lupa. Lalu kita akan mengganti LED menggunakan LED berwarna biru. Kita cabut dulu LED-nya. Ya, LED menyala. Langsung saja kita akan mengukur arus DC pada LED yang biru menggunakan resistor 2000. Ya, didapat nilai sekitar 0,36 atau 37, mirip seperti yang tadi. Lalu kita buat ke 20. Minus guys, sepertinya terbalik di sini. Ya, terdapat 1. Jika 1 kita putar ke 200. Ya, terdapat nilai sekitar 33,9. Oke, kita selanjutnya beralih ke resistor 220. Sebelumnya kita cabut dulu listrik dari PLN, lalu kita ambil resistor. Oke, kita hidupkan listrik dari PLN, lalu kita akan menghitung DC pada LED-nya.
Ya, didapatkan nilai sekitar 5,7. Kita langsung beralih ke cari arus pada resistor. Ya, didapat 1. Jika 1 kita pindahkan ke 200. Oke guys, terdapat nilai sekitar 28, 27 ya. Oke, saya rasa cukup untuk rangkaian tugas besar mata kuliah listrik dan elektronika. Terima kasih sudah menonton.